Kita lihat berita lain, Saudara. Sebanyak 40 ekor sapi di sentra sapi perah di Kecamatan Cigugur dan juga Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mulai terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di mana sementara itu, petugas Gabungan Kesehatan Hewan di Blora, Jawa Tengah menyemprotkan disinfektan untuk cegah merebaknya PMK di pasar hewan. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi mulai terdeteksi di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang kemarin. Sejak pekan lalu, ada sebanyak 40 ekor sapi perah yang terjangkit dengan kategori sedang. Wilayah ini merupakan sentra produksi susu sapi terbesar di Kabupaten Kuningan dengan jumlah populasi 5.000 ekor sapi yang menghasilkan sekitar 25.000 liter susu sapi perah setiap harinya. Namun serangan PMK yang terjadi 2022 lalu sangat memukul kondisi ekonomi para peternak. Jumlah peternak yang bangkrut mencapai 300 orang dari 1.200 di tahun 2022, saat ini tersisa 900 orang. Sunarman salah satu peternak sapi di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur yang terdampak saat itu. Namun hingga kini, ia masih belum bisa mengganti modal 4 sapinya yang mati karena terjangkit PMK. Ia mengaku saat itu hanya mendapatkan uang 4 juta rupiah dari harga jual normal 25 juta hingga 30 juta rupiah. Sampai mau hamil teh, itu sudah lahir 2 kali. Terus 3 kali kan ada PMK. Itu kan jual PMK itu kado iya bepan kan 4 juta. Rugi ya Pak? Ya rugi itu, ruginya golongan saya. Sementara di Blora, Jawa Tengah, petugas Gabungan Kesehatan Hewan Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 2 pasar hewan. Penyemprotan dilakukan di seluruh area pasar, baik untuk pedagang sapi maupun kambing. Penyemprotan cairan disinfektan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit mulut dan kuku. Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DP4 Kabupaten Blora mencatat sampai saat ini tercatat ada sebanyak 661 sapi yang terjangkit PMK. Sementara sebanyak 46 sapi dinyatakan mati akibat penyebaran PMK di 16 kecamatan. Selain penyemprotan di pasar hewan, petugas juga melakukan penutupan kedua pasar tersebut selama 2 minggu ke depan. Kali ini menyelenggarakan kegiatan yaitu penyemprotan disinfektan pada pasar hewan, pasar pon Blora. Dengan harapan dengan ditutupnya sementara ini, lokasi pasar hewan kita sudah bersih dari paparan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Merebaknya penyakit mulut dan kuku juga berdampak pada pedagang daging sapi di pasar tradisional di Sragen, Jawa Tengah. Pedagang mengeluhkan merebaknya PMK berdampak pada sepinya pembeli hingga omset pedagang daging turun hingga 70%. Para pedagang mengeluhkan pada hari normal biasanya bisa menjual hingga 50 kg daging sapi. Namun, kini meski hanya menjual 10 kg daging sapi pun tidak habis. Pengaruhnya omsetnya turun berapa persen Pak kira-kira? Hampir 60-70%. Biasanya nyetok berapa kuintal, sekarang berapa Pak? Oh, palingnya sehari 10 kilo aja nggak habis masnya. 10 kilo nggak habis? Nggak habis. Biasa Normal 50 kilo habis. Sekarang 10 kilo aja nggak habis. Kini peternak dan pedagang berharap wabah PMK dapat segera berakhir agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang berdampak pada sepinya pembelian. Tim Liputan, Kompas TV.